luar biasa. Amin. Bagaimana Allah kita? Pasti jawabnya dahsyat. Saya percaya pada pagi hari ini bukan ini hanya kebetulan saja, tapi saya percaya dimanapun kita berada, walaupun ibadah kita hanya live streaming, saya percaya kuasa dan urapan Tuhan tidak akan pernah menghambat untuk memberkati setiap kita, amin. Dan kita percaya satu hal, pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, dan Bapak Ibu yang terkasih boleh ada di rumah masing-masing. Itu bukan karena suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Percaya satu hal, di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, yang dimana pada hari ini kita boleh rayakan, kuasa kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan buat saudara dan saya di tempat ini. Dimana kita tahu setelah situasi begitu kurang bersahabat, tapi kita tahu satu hal, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang luar biasa. Dia mau mati, bahkan pada hari ini kita peringati kebangkitannya. Tentunya hari esok lebih semangat lagi, lebih ada urapan yang luar biasa buat saudara dan saya di tempat ini, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan mengucapkan terlebih dahulu selamat Paskah buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di dalam kebangkitan kuasa Tuhan, jangan pernah lemah. Mengucap syukurlah apapun yang terjadi, karena di dalam ucapan syukur, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan akan selalu mengikuti kita bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita tetap dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, supaya Tuhan mau melawat setiap kita. Haleluya. Jangan terfokus hanya dengan situasi. Apapun yang menjadi kendala kita saat ini, percaya satu hal, Yesus tidak pernah membiarkan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan yang memampukan setiap kami ya Bapak. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah secara live streaming untuk merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Engkau telah bangkit daripada maut. Dan kami yakin dan percaya dengan kebangkitan-Mu Tuhan, roh kami, semangat kami, dan situasi kami dibangkitkan dari keterpurukan. Beracara bagi setiap kami Tuhan. Engkau lihat Bapa, situasi begitu tidak bersahabat, tapi kami pegang teguh janji firman-Mu. Engkau adalah sahabat kami yang luar biasa. Beberapa ribu tahun yang lalu, Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk setiap dosa-dosa kami, untuk menebus segala kemaluan kami, menebus segala kekurangan kami. Dan bahkan pada hari ini Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu, yang mana oleh orang-orang menyebutnya hari Paskah. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami juga bangkit dari keterpurukan. Kami bangkit dari segala kesedihan kami, segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Bapa, nyata bagi setiap hidup kami. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau meninggikan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Urapi para jemaat-Mu ya Bapa, yang sedang menonton acara ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang tidak kurang panjang mengurapi setiap mereka, menjamah setiap mereka, membebaskan setiap belenggu yang ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata sepanjang hidup kami. Sungguh besar setiamu,
baik. karya salibmu, Kau sungguh buat segala pengorbananmu. Mari seluruh umat Tuhan, dimanapun saat ini engkau berada, di rumahmu, di tempatmu masing-masing, saya berdoa ketika engkau mendengarkan firman dan pujian ini, Tuhan hadir atas hidupmu. Amin. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu, Amin. dan engkau mengalami kuasa kemenangan. Amin. Karena hari ini adalah harinya kebangkitannya Tuhan, hari kemenangannya Tuhan, Amin. hari di mana Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan. Amin. Yang layak dipuji dan disembah. Amin. Maut dan segala Amin. pekerjaan kuasa kegelapan telah ditaklukkan di bawah kakinya, dan Dia hidup sebagai Raja atas setiap kita yang percaya kepadanya. Dan hari ini kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Amin. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu akan membukakan pemikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Karena kami percaya kami punya Bapa yang pemenang. Amin. Maka kami sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pasti juga memiliki kuasa kemenangan yang sama. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati firman-Mu sampai akhir. Engkau yang berbicara bagi kami, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah siap diberkati bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Dan bertemu lewat ibadah live. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk hadir bagi setiap kita masing-masing saat ini. Amin. Dengar saudara yang terkasih, hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan bersama-sama. Ada dua kesaksian rasul yang saya mau sampaikan hari ini. Bagaimana mereka mengalami kuasa di dalam kebangkitannya Yesus. Dan ketika saya persiapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus sampaikan kepada saya, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak perlu untuk menafsirkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cukup saya membacanya, cukup saya menyampaikan bagaimana kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang dialami oleh kedua rasul ini. Yang pertama adalah kesaksian daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu. Saya ajak setiap kita untuk membaca Alkitab kita yang diambil di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Inilah kesaksian Rasul Paulus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kuasa di dalam kebangkitan Kristus, Paulus berkata bahwa dia menyampaikan kesaksian yang luar biasa. Di dalam kematian Kristus, dosanya sudah diampuni. Di dalam kematian Kristus, dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja yang saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Paulus berkata bahwa sesungguhnya kematian Kristus menyatakan bahwa dia sudah melunasi segala-galanya. Yang tadinya kita dihukum, dia sudah rela menggantikan kita untuk menjadi yang dihukum, ya. Dan setelah itu saudaraku yang terkasih, di dalam kebangkitannya pada hari yang ketiga ini, Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya dia adalah benar-benar Allah. Dia adalah benar-benar Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Biarlah seluruh yang bernapas memuji, memuliakan Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat Tuhan merenungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus ini. Dia berkata bahwa di dalam kebangkitannya Yesus, dia bisa melihat dirinya, bisa menemukan dirinya bahwa dia adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku yang terkasih. Dia menyadari betapa besar kasihnya Tuhan dalam hidupnya. Apapun latar belakangnya Paulus sendiri berkata, saya ini orang yang hina, orang yang penuh dosa. Tetapi di dalam kematian Kristus, saya bisa melihat diri saya adalah orang yang sudah diampuni. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika juga engkau mendengarkan firman ini, pengampunan Tuhan yang sama sudah berlaku atas hidupmu. Pengampunan Tuhan yang sama sudah terjadi atas hidupmu. Jadi engkau
orang yang bebas di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melunasi segala dosa-dosamu, saudaraku yang terkasih. Yang kedua, kata Rasul Paulus, ketika saya menerima Yesus, maka saya juga sudah diberikan kuasa yang sama, yaitu kuasa kebangkitannya. Maka hari-hari ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menerima kebangkitan Tuhan, maka kuasa yang sama juga sudah berlaku atas hidup kita. Apa itu, saudara? Kekuatan untuk tidak lagi takluk kepada dosa, kekuatan untuk menang di atas segala persoalan, kekuatan untuk melewati berbagai pencobaan. Karena kenapa? Yesus sudah bangkit bagi kita. Yesus sudah bangkit untuk menjadi penolong bagi kita, Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari hari ini saya mau ajak setiap kita bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada Anak, barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, kalau engkau tidak percaya, maka kematian akan berlaku atas kehidupanmu, saudaraku. Itu sebabnya pada pagi hari ini, di dalam ibadah raya Paskah ini, saya mau ajak setiap kita untuk ikut seperti Rasul Paulus, mempercayai bahwa di dalam kebangkitannya Yesus, kita juga diberikan kebangkitan, kekuatan yang sama, Bapak Ibu. Kita tidak takluk lagi kepada dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, tetapi yang berkuasa adalah Tuhan sepenuhnya. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah kesaksian Rasul Paulus yang pertama. Dia sudah bebas dari dosa, dan dia juga sudah menerima kekuatan yang baru di dalam kebangkitannya Tuhan. Dan apapun kondisimu hari-hari ini, saya mau berkata, bangkitlah, karena kekuatan kebangkitan Kristus sudah terjadi dan berlaku atasmu. Kekuatan kebangkitan Kristus sudah dinyatakan atas hidupmu. Saat ini, ketika engkau percaya, maka kuasa itu terjadi atas hidupmu, Bapak Ibu. Mari kita bangkit bersama-sama. Selagi ada waktu, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita lakukan apapun yang mau Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, apapun yang Tuhan mau kehendaki di dalam hidup kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus berkata di ayat 9 dan 10, saya akan baca kepada setiap kita. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan semua, melainkan tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu yang saya kasihi, kesaksian Paulus yang kedua, selain dia percaya bahwa dosanya sudah diampuni dan dia sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus, yang kedua dia katakan bahwa sesungguhnya ketika saya menerima Yesus, maka hidup saya sudah diubahkan. Diubahkan dari apa, saudara? Dari kehidupan yang lamanya, dari kehidupan jahatnya, latar belakangnya, saudaraku. Alkitab mencatat dan Paulus sendiri menceritakan, bersaksi bahwa memang dia sebelumnya, dia orang yang jahat, dia orang yang mengejar-ngejar orang yang beribadah kepada Tuhan, dia orang yang tidak punya peri kemanusiaan, dia membunuh siapa saja yang mau mengikuti kebenaran. Tetapi hari ini Paulus berkata, ini loh kuasa kebangkitan Kristus. Dia bisa mengubah hidup saya, dia bisa menjadikan saya lebih baik, lebih berharga, dan lebih berguna bagi kerajaannya. Dan hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun latar belakangmu, apapun dosa yang sudah kau perbuat sebelumnya, ketika engkau menerima kesaksian ini, ketika engkau mendengarkan firman ini, saya percaya kuasa kemuliaan yang sama, kuasa yang diterima oleh Rasul Paulus, dia bisa diubahkan lebih baik, dia bisa menerima perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Maka kuasa yang sama juga akan berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita bukan lagi orang yang dibawa kutukan dosa, tetapi kita orang yang dibawa kemuliaannya Tuhan.
hidup kita sepenuhnya adalah ada di dalam kemuliaannya Tuhan, ada di dalam kekuasaannya Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, kalau Paulus sudah sanggup berubah, maka marilah kita berubah juga, Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, kesaksian Rasul yang kedua, dia berkata di dalam 1 Yohanes pasal 1, saudara. 1 Yohanes pasal 3, mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu. Bangkit kalau saat ini engkau masih terikat dengan dosa ini. Paulus sudah bangkit. Dia sudah meninggalkan dosa itu semua, karena dia mampu oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Kita dengarkan apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Yang pertama, kesaksian daripada Rasul Yohanes, dia berkata, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, seharusnya juga kita wajib melakukan hukum yang sama. Kita harus bisa mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita masih belum bisa mengampuni, kalau kita masih belum bisa mengasihi saudara-saudara kita, ingat saudaraku yang terkasih, benar apa yang ditulis di dalam Matius 6 ayat 12 dan 13 berkata, ya, kalau engkau mengampuni, maka Bapamu juga mengampuni engkau. Kalau engkau mengampuni dosa saudaramu, maka Bapamu juga akan mengampuni engkau. Hari ini di dalam kebangkitan Kristus, saya undang seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit sebagai orang yang percaya, supaya kita tidak terikat di dalam kutub, yang dimana firman Tuhan berkata, apabila kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita, apabila kita tidak bisa mengampuni saudara-saudara kita, maka inilah firman Tuhan yang ditulis, saudaraku. Dengarkan ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dengarkan itu, saudara. Roh Kudus sampaikan tadi malam, gak usah ditafsir. Cukup aja umat Tuhan untuk menghidupkan firman ini. Kalau engkau masih ada rasa kebencian kepada saudaramu, kalau engkau masih ada rasa kebencian kepada orang lain, bahwa sesungguhnya di mata Tuhan kita adalah seorang pembunuh manusia, maka kasih karunia Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus sudah kita sia-siakan. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya berdoa ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau kuat, engkau lepas dari segala dosa, kutukan, bahkan dari segala roh pembunuhan itu. Karena ketika engkau membenci saja, kata firman Tuhan, tidak perlu engkau membunuh. Tetapi ketika engkau membenci saja, engkau sudah dianggap Tuhan sebagai pembunuh manusia, saudara. Perhatikan ayat itu, saya baca sekali lagi kepada setiap kita. 1 Yohanes 3 ayat 15 demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan akibatnya, dengarkan saudaraku, ayat selanjutnya. Dan ketahuilah, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya bahwa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, keselamatan yang sudah diberikan Yesus, kalau kita masih menyimpan rasa kebencian, kalau kita masih menyimpan rasa kecewa, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Maka bagaimana kita supaya kita boleh mengalami kebangkitan Kristus, mengalami kematian dan pengampunan yang sudah Yesus berikan kepada kita? Saya berdoa setiap kita menerima kuasa untuk bisa mengampuni mulai hari ini, saudara. Untuk tidak lagi menyimpan dendam, untuk tidak lagi menyimpan kepahitan. Kalau hari-hari ini ada banyak intimidasi, ada banyak mungkin kata-kata negatif yang dilontarkan kepada kita, Yesus katakan, kasihilah dia, doakan dia. Hari-hari ini ada banyak sekali orang yang kalut, ada banyak sekali orang yang ada di dalam dendam, kepahitan. Tetapi kita sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang merayakan Paskah hari ini, saya mau aja setiap kita, mari kita bangkit, saudaraku, menjadi seorang pemenang, bukan menjadi seorang pembunuh lagi. Kesaksian Rasul Yohanes yang ketiga, dia berkata di ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita,
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihin, kesaksian ketiga ini menarik, Bapak Ibu yang saya kasih. Tuhan mengajak kita supaya setiap kita berani menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita yang membenci kita. Berani menyerahkan hidup kita, nyawa kita kepada mereka yang sudah menyakiti kita. Karena kenapa, saudara? Yesus sudah melakukannya lebih duluan. Kita betapa jahatnya, kita betapa banyak dosanya, tetapi dia berani loh untuk menyerahkan hidupnya kepada kita. Dia berani rela menderita, sengsara, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib. Bukan karena kita baik, tetapi karena kita banyak dosa. Dia rela mengalami itu semuanya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita bebas dari hukuman. Maka kesaksian Rasul Yohanes yang ketiga ini memanggil setiap kita sebagai umat-umat Tuhan. Ayo, mari, kita harus berani mati, bukan karena orang baik bagi kita, tapi kita harus berani mati juga ketika orang tidak baik bagi kita, saudara. Kita harus seperti Yesus. Karena ini bukan hanya ajakan, tetapi wajib, kata Tuhan. Dengarkan baik-baik. Saya mau baca lebih tegas lagi, ya saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya pikir sudah waktunya kita bangkit, sudah waktunya kita menyatakan bahwa kita ada di dalam kebangkitan Kristus. Kita tidak biarkan lagi amarah, dendam, kecewa di dalam hidup kita, ia mengendalikan hidup kita. Tetapi kita akan berkata, aku pemenang di atas semuanya itu. Kita harus berlatih, saudara, mulai dari kita sebagai suami, istri, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Apapun kelak, apapun besok yang mereka lakukan kepada kita, Yesus katakan bukan hanya mengampuni, tapi kita berani juga mati menyerahkan nyawa kita untuk mereka. Kenapa? Karena itulah yang Yesus lakukan, itulah yang Yesus contohkan. Maka daripada itu, saya mau aja di akhir daripada firman Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, mengajak setiap kita supaya kita menjadi orang-orang yang menyatakan bahwa kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan yang kedua, sudah menerima kuasa dari dalam kebangkitannya, yaitu berkuasa untuk menaklukkan segala kejahatan. Dan saat ini, mari Bapak Ibu, di dalam kondisi COVID-19 ini, supaya kita juga tampil sebagai orang-orang yang peduli kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Kita berbagi apa yang bisa kita lakukan. Mari kita bekerja sama, turut serta dengan pemerintah. Paling tidak kita harus diam di rumah sepanjang kita tidak punya kegiatan yang lebih penting di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tinggal di rumah, bukan tidur, tetapi kita banyak berdoa dan puasa, memperkatakan kebenaran firman Tuhan bahwa Indonesia pasti menang di atas segala persoalan ini. Indonesia pasti segera melewati segala persoalan ini, dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi karena setiap kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersatu, firman Tuhan katakan, doa-doa orang benar sangat besar kuasanya. Amen. Kalau Paulus sudah diubahkan, maka bangsa Indonesia juga akan diubahkan. Amen. Saatnya kita menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Amen. Dan dunia adalah miliknya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Saya tidak perlu panjang lebar, Bapak Ibu, karena Roh Kudus sudah sampaikan tadi malam. Saya tidak perlu menafsir, saya cukup membacakan kepada Bapak Ibu. Itulah firman yang singkat pada hari ini. Saya mau katakan, selamat Paskah, selamat mengalami kemenangan di dalam Kristus. Maju terus dimanapun engkau berada. Tuhan ada bersamamu. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan ada bersamamu, memegang tanganmu, memeluk engkau, dan Dia akan menjadi penolong dan pemenang di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan bahwa segala kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sudah memberkati kami semuanya. Berkati seluruh umat-Mu, yaitu jemaat GBI Kemah Kemuliaan Sorga, dimanapun mereka berada saat ini. Rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Engkau memelihara umat-Mu seperti yang Kau firmankan, bahwa burung-burung saja di udara Engkau pelihara, apalagi umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu.
matamu, biji matamu, Tuhan sanggup memelihara kami semuanya. Bapa, kami berdoa, kami percaya juga bahwa Engkau telah memberkati seluruh hamba-hambamu yang melayani hari ini. Tuhan, berkati jerih lelah mereka, berkati semua pengorbanan mereka, dan biarlah segala yang telah mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan umat-Mu saat ini sudah dilawat Tuhan. Kemenangan demi kemenangan sudah terjadi atas hidup mereka. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam kolektan. Saya ajak setiap kita, seluruh jemaat Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebelum kita berikan yang terbaik, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan kita. Dan persembahan yang sudah kita kumpulkan nanti, mari serahkan ke bendahara gereja. Dan yang diporis boleh langsung transfer ke rekening yang sudah kami kirimkan di setiap WA kita bersama. Dan saya mau katakan, apapun yang kau berikan hari ini adalah persembahan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami. Biarlah semua apa yang kami taburkan hari ini adalah menjadi persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terimalah ya Tuhan, untuk memperlebar pekerjaannya Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang memberi, mereka bisa menerima 30, 60, sampai 100 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan akan terjadi atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kita angkat satu pujian Bapak Ibu. kasih buat semua persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, dan terima kasih juga untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita terus berdoa
supaya kerinduan kita kembali bisa berfellowship, beribadah bersama-sama di dalam gereja Bapak Ibu. Amin. Apapun persoalanmu, apapun kerinduanmu, serahkan kepada Tuhan. Dan kalau ada kesaksian-kesaksian, tolong diinfokan kepada kami, dan nanti kita akan tayangkan supaya orang lain juga akan diberkati. Amin. Dan kami mau sampaikan saudara bahwa setiap hari Minggu sepanjang kita masih belum bisa beribadah bersama di dalam rumah Tuhan, maka kita akan terus adakan ibadah live streaming lewat FB dan YouTube. Dan kami mohon, kami mengundang kepada semua jemaat Tuhan supaya terus serta dan ikut bersama-sama di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan akan dicatat dengan baik dan akan diberikan pelaporan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kita masuk di dalam doa syafaat dan masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah raya kami lewat live streaming ini. Dan kami boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang hebat, yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga oleh Yohanes. Maka biarlah itu menjadi firman yang hidup bagi kami juga semua ya Tuhan. Supaya kami yakin bahwa kami ini adalah orang yang berharga. Kami sudah ditebus, kami sudah dilunasi dosa-dosa kami. Bahkan hidup kami penuh dengan kuasa kebangkitan Kristus. Dan kami percaya hidup kami pasti berubah, hidup kami tidak sama lagi, hidup kami akan semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tuhan berkati firman-Mu, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, usaha mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan, berkati mereka. Satu hal yang kami doakan terus, bungkus setiap umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, supaya dalam segala pandemi yang COVID-19 ini tidak akan kena kepada umat-Mu semua ini. Engkau beserta dengan umat-Mu, Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan darah-Mu untuk menjadi pelindung bagi kami semuanya. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, dan terus berikan semangat dan pengharapan yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke dan seluruh pemerintahan kami. Kami berdoa kasih anugerah Tuhan, kebangkitan Kristus dialami seluruh bangsa kami, sehingga bangsa kami bangkit dan keluar dari pandemi 19 ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan, setiap orang yang sudah kena COVID-19 saat ini, mereka disembuhkan Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka sembuh dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua perawat, Tuhan memberkati semua dokter, Tuhan memberkati semua rumah sakit yang sedang menangani COVID-19 hari ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, roh kematian kami usir, roh kematian kami tolak dalam nama Yesus. Tapi kesembuhan akan terus terjadi, pemulihan akan terus terjadi. Terjadilah dalam nama Yesus. Ada mukjizat keajaiban, ada mukjizat kesembuhan, ada mukjizat kebangkitan. Terjadilah dalam nama Yesus. Inilah kata-kata profeti kami Tuhan. Kemenangan atas bangsa kami, kemenangan untuk pemulihan ekonomi bangsa kami dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang merencanakan kejahatan atas bangsa kami, yang merencanakan huru-hara, dalam nama Yesus, mereka diubahkan Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka digagalkan Tuhan. Berkati TNI dan Polri, berkati seluruh keamanan, supaya bersatu untuk mengagalkan segala kejahatan bagi bangsa kami. Diberkati Bapak Presiden Jokowi dan semua pada para menterinya, seluruh pada kabinetnya, diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang diurapi dan yang diberikan kewahyuan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dan pemulihan-Mu, kasih-Mu yang melimpah-limpah
turun atas bangsa kami. Amin. Dan kami berdoa kepada rekan-rekan kami, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, supaya terus bersatu dari Sabang sampai Merauke, tidak saling menuduh, tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan, tetapi biarlah kami tampil menjadi hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang bersatu sebagai tubuh Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bubarkan ibadah ini, dan seluruh hamba-hambamu yang telah melayani, kami akan terpisah-pisah, tapi kami percaya sungguh berkat Tuhan akan meliputi dan menyertai hidup kami, Amin. rumah tangga kami, pelayanan kami, dan kegiatan kami. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Diberkatilah Tamak Elang ini, diberkati seluruh tetangga yang ada, dan diberkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan pelayanan kami hari ini. Terimalah segala berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, Amin. yang terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Paskah. Haleluya. Haleluya.